Hai Rise Generation, Rise for Him. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kalau mengundang kita boleh bangkit berdiri. Mari kita menyadari bahwa kita semua, walaupun secara online, tetapi masih diberikan kesempatan oleh beribadah. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kiranya turun atas kita segala anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita di dalam pribadi Allah Tritunggal. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup. Dan juga Allah Roh Kudus yang menemani kita, yang mendampingi kita dan yang membimbing kita di dalam kehidupan, mengubahkan dan juga mengajarkan kepada kita akan kebenaran firman-Mu. Amin. Nats panggilan beribadah pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Shalom Rise Generation, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Yuk kita awali ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Kita bangkit dan serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan
kita serahkan semua pikiran, kehendak, dan harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh, kita siapkan hati kita, dan kita naikkan pujian bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
Shalom Rise Generation, Rise for Him. Teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema salah fokus. Nah teman-teman, Koko memulai dengan sebuah cerita di mana tentang seorang bapak yang begitu merindukan mendapatkan pekerjaan. Bapak ini berharap dia bisa bekerja untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Sampai satu hari ada seorang pengusaha kayu yang mengizinkan agar bapak ini bekerja. Kerjaan dia sangatlah berat ataupun pekerjaan yang nggak mudah, yaitu menebang kayu untuk mengumpulkan gulungan golongan kayu. Wah, karena dia begitu pengen dapat pekerjaan ini, dia begitu semangat bekerja. Hari pertama dia bisa memotong 30 golongan kayu. Lalu berhari-hari dia terus bisa 30 lagi. Lama-kelamaan setelah 2 bulan, dia tiba-tiba turun. Dia cuma bisa menghasilkan 27 gulungan kayu. Dia mulai berpikir apa yang salah dengan diri saya. Tapi dia sama terus bekerja dengan rajin. Lama-kelamaan dia hanya bisa mengumpulkan 24 gulungan kayu, teman-teman. Dia tetap pikir, aduh gimana, sudahlah saya bangun lebih pagi. Dia bangun lebih pagi, kerja lebih pagi, sempat naik sebentar. Tapi gak lama kemudian tetap turun lagi jadi 20. Nah di akhir tahun sang punya pengusaha itu panggil dia untuk evaluasi pekerjaannya dia. Ditanya, Pak kenapa pertama kali datang kamu bisa menghasilkan 30? Iya Pak, saya juga gak tahu. Saya udah bangun pagi, saya udah ini juga tetap turun-turun. Bahkan sekarang cuma bisa menghasilkan belasan kayu. Padahal saya udah rajin loh Pak, saya kerja lebih panjang. Lalu sang empunya pengusaha ini berkata kepada dia, boleh gak saya tanya sebentar? Ada apa Pak? Pak, dari sejak pertama kali Bapak kerja, kira-kira kapan terakhir Bapak mengasah kapak yang Bapak pakai untuk menebang pohon? Orang itu baru pikir, gak pernah Pak. Waduh, pantes kamu selalu turun biarpun kamu kerja lebih rajin, biarpun kamu bangun lebih pagi, kamu pulang lebih malam, tenaga kamu berikan lebih banyak lagi. Masalahnya bukan di dalam cara kerja kamu ternyata. Masalahnya adalah karena kamu nggak pernah mengasah kapak kamu. Sehingga kapak kamu semakin lama semakin tumpul. Sehingga kamu semakin susah untuk mengumpulkan gulungan kayu. Nah teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, seringkali kita itu salah fokus di dalam kehidupan kita. Misalnya nih, besok kita merayain Valentine. Pasti banyak teman-teman yang, aduh kok belum punya pacar, aduh pengen punya pacar. Nah seringkali kita fokus sama gimana caranya dapetin wanita ataupun pria yang kita sayangin. Tapi teman-teman tahu nggak, waktu kita berelasi yang paling terpenting adalah siapa? Gimana diri kita siap di dalam berelasi itu. Sehingga seringkali orang itu cari tahu di Google gimana cara menaklukkan wanita yang disukai. Tetapi dia lupa mengembangkan dirinya sendiri. Sehingga waktu pacaran yang ada ujung-ujungnya pasti putus dan sakit hati. Marah-marahan, dendam. Nah teman-teman seringkali dalam kehidupan kita tanpa sadar kita suka salah fokus. Dan hari ini kenapa salah fokus? Karena itulah kita. Kita suka salah fokus. Dan Alkitab mengingatkan kita ada satu fokus yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ayo teman-teman kita sama-sama buka Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Aku bacain buat teman-teman semua ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus utama kita sebenarnya carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah? Kita break dulu ya. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, yuk kita minta pimpinan Tuhan supaya hari ini kita bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Bapa dalam surga, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kiranya kami boleh tahu fokus utama dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Nah teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bicara soal carilah dahulu kerajaan Allah. Apa ya cari kerajaan Allah? Toh kalau kita cari di map kan nggak ada kerajaan Allah. Kalau kita cari di mana-mana nggak ada kerajaan Allah. Di mana adanya kerajaan Allah? Kerajaan Allah adanya di dalam firman Tuhan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Nah, teman-teman kita nggak bisa melepaskan kalimat ini dengan konteks yang paling dekat. Contoh, yuk paling gampang. Teman-teman kita buka di ayat yang ke-24. Tentang hal mengumpulkan harta. Dikatakan di sana, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah teman-teman, waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan ini di atas bukit kepada orang yang dengar, itu tidak pernah lepas dari konteks sebelumnya. Memang ayat kita hari ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang dimaksud dengan carilah kerajaan Allah adalah dimulai dari ayat-ayat sebelumnya. Salah satunya adalah ketika kita memikir fokus dalam kehidupan kita. Engkau hanya punya dua pilihan, Tuhan atau bukan Tuhan. Tuhan atau Mammon atau harta kekayaan. Teman-teman, bukan berarti dua-duanya harus satu dibuang, satu nggak dibuang. Bukan begitu. Dua-duanya ada dalam kehidupan kita. Harta itu penting dalam kehidupan kita dan kita percaya berkat kita pun dari Tuhan. Tuhan yang percayakan kepada kita. Tetapi yang jadi masalah adalah yang mana prioritas dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada seorang yang berkata bahwa priority determines capacity. Prioritas kita akan menentukan seberapa besar kapasitas yang akan kita berikan kepada. Kalau prioritas kita saat ini adalah belajar, maka waktu yang paling banyak kita pakai adalah untuk belajar. Kalau prioritas kita cari pacar, walaupun kok nggak setuju ya, jangan begitu, apalagi masih sekolah ya. Pasti banyak waktu untuk apa? Deketin orang yang kita sayangin. So prioritas selalu akan menentukan sebesar apa kapasitas yang kita berikan di dalam kehidupan ini. Bicara soal waktu, bicara soal energi, bicara soal uang, bicara soal pikiran kita, bicara soal fokus seluruhnya dalam kehidupan kita. Jadi penting banget bagi Tuhan mengatakan bahwa prioritasmu jangan sampai ke Mammon. Prioritasmu jangan sampai kekayaan yang hanya bersifat di dalam dunia ini. Tetapi prioritasmu adalah di dalam Tuhan. Teman-teman jangan salah berpikir bahwa kalau kita prioritaskan Tuhan berarti tidak perlu harta. Enggak Bapak Ibu. Teman-teman itu salah banget. Teman-teman jangan bikin kiri dan kanan. Ini Tuhan berarti gak boleh punya harta. Ini harta berarti gak boleh punya Tuhan. Bukan teman-teman. Bukankah di dalam Tuhan pun Tuhan melimpahkan berkat anugerah. Tetapi Tuhan pengen satu. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. So mencari kerajaan Tuhan adalah ketika kita memulai memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa itu penting? Lanjutkan ke dalam pasal berikutnya ya. Bukan pasal berikutnya, sorry. Di dalam perikop berikutnya. Tentang hal kekhawatiran atau hal yang akan kita bacakan ini. Jangan itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah teman-teman, waktu kita memprioritaskan Tuhan, maka menolong diri kita supaya tidak terlalu khawatir dengan apa yang Mammon bisa hasilkan. Ketika kita prioritaskan kekayaan kita, maka di tengah pandemik ini kita takut kehilangan kekayaan kita. Kalau kita prioritaskan kita kepada pasangan kita, maka di masa-masa seperti ini gak bisa bertemu, kita akan takut pasangan kita akan pergi meninggalkan kita. Ketakutan akan menjadi problematik dalam kehidupan kita. Karena ketakutan adalah seperti pencuri. Dia mencuri akal sehat kita, dia mencuri pola pikir yang baik kita, dia mencuri waktu kita, dia mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri sukacita kita. Bahkan yang paling penting, dia mencuri kesempatan kita untuk menjadi dewasa dan bertumbuh, teman-teman. Karena Tuhan bilang, kalau itu yang jadi fokusmu, maka engkau yang terbatas, engkau akan mengalami pergumulan yang besar. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari. Yang paling tahu akan masa depan kita dan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah Tuhan. So Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi yang the best dalam hidupmu, prioritaskan aku supaya aku bisa memberitahukan kepadamu. Kalau kau percaya itulah yang dimaksud oleh Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita hidup, Tuhan yang akan menentukan, memberikan kepada kita. Bagaimana kita membina relasi kita, Tuhan yang akan memimpin kita. Bagaimana kita menikmati atau menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Tuhan yang akan mengajarkan itu kepada kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, kau percaya dan yakin inilah yang dimaksud dengan carilah kerajaan surga terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan surga sebagai fokus adalah ketika kita menghidupi rules-nya, peraturannya di dalam kehidupan kita. Dan peraturannya adalah
firman-Nya. Pemimpinnya adalah Tuhan kita. Mari kita pikirkan apa yang Tuhan kita rindukan di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang akan ditambahkan kepada kita. Hikmat, bagaimana menjalaninya, bagaimana melewatinya bergumul bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa hidup, menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita mampu mengerjakan segala sesuatu yang bahkan tidak pernah kita mengerti. Koko baru aja tahun ini bersuka cita karena anak remaja di gereja Koko yang dulu Koko bina baru saja menyelesaikan studinya. Kalau tahu cerita dia bagaimana papahnya setahun sebelum mereka masuk, si kembar ini masuk ke universitas, papahnya kehilangan pekerjaan karena tidak mau membuat pembukuan ganda atau tidak mau membuat penipuan pajak. Dia dipecat dari perusahaannya. Papanya hanya bilang kepada anak-anaknya nggak ada uang untuk membiayai kuliah kalian karena papa harus memulai usaha. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memelihara. Tuhan mengubahkan si kembar ini, anak binaan Koko ini. Mereka menjadi pribadi yang mencari beasiswa, mencari segala sesuatu sampai akhirnya menyelesaikan daripada kuliah mereka dengan beasiswa. Dan juga sekarang tanpa merepotkan orang tuanya. Cara Tuhan banyak. Tuhan bisa siapkan banyak hal dalam kehidupan kita untuk membuka satu demi satu jalan yang penting dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman kalau pikir lagi ini kayaknya udah bosen deh dengerin dia. Gitu firman Tuhan jadi pedoman hidup kita. Kayaknya kalau udah ngomong kok udah kayak gitu mah dari tahun-tahun lalu juga gak usah jauh-jauh kok dengerin hari ini. 5 kali datang ke gereja juga udah tahu kalau kita harus hidupin firman Tuhan. Nah, jangan-jangan kita seringkali salah fokusnya. Kita seringkali berfokus bahwa ketika kita menghidupi firman Tuhan itu adalah usaha kita sendiri. Wah saya harus gini, saya harus gini. Makanya orang yang baru kenal Tuhan itu semangat banget melakukan firman Tuhan. Tapi lama-kelamaan dia akan turun-turun, akhirnya melupakan Tuhan. Enggak sedikit orang Kristen yang percaya kepada Tuhan pertamanya begitu semangat, tetapi setelah mengalami pergumulan akhirnya mereka mundur. Kenapa? Karena banyak orang salah fokus. Mereka berfokus kepada dirinya sendiri. Berpikir bahwa kamu harus berubah, saya harus ini, sehingga menjadi orang Kristen bagi kita begitu beban. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu merindukan hadir bersama dengan kita, membentuk kita. Sebuah buku Atomic Habit kalangan James Clear mengatakan sesuatu. You don't rise to the level of your goals. You fall to the levels of your system. Teman-teman punya goal. Misalnya goal kita adalah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita nggak akan naik ke goal itu. Kenyataannya, kata James Clear, kita akan tetap jatuh di dalam level sistem kita. Atau kita akan jatuh di dalam kehidupan kita. Jadi goal itu nggak menentukan kesuksesanmu. Bahwa menghidupi firman Tuhan tahu itu jadi tujuanmu nggak akan pernah menentukan kesuksesan kita. Tetapi sistemlah yang membantu kita untuk mencapai goals dan juga kesuksesan kita. Yang jadi masalahnya fokus yang seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali kita memaksakan diri kita untuk berubah, untuk berusaha menghidupi firman Tuhan tanpa kita membuat support system untuk kita bisa berubah lebih baik. James Clear mengatakan di dalam Atomic Habit, build your lifestyle, build your habit. Nah teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai dengan fokus membangun sistemnya. Untuk membuat apa yang kita lakukan ini lebih mudah. Karena apa? Karena Koko seringkali mendengar curhat dari teman-teman remaja. Di gereja kita tahu bahwa kita harus gini, kita harus mendoakan orang tua kita. Pulang ke rumah kita ditampar orang tua kita. Orang tua kita pemabuk, kita disiksa orang tua kita. Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan kau? Di rumah gak ada satu orang pun yang berani melawan papahnya. Sehingga dia pulang di dalam satu sistem yang tidak memungkinkan dia untuk memaafkan. Teman-teman, let's build this system supaya sungguh-sungguh tujuan hidup kita yaitu memprioritaskan firman Tuhan sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita, sebagai fokus utama dalam kehidupan kita bisa terlaksana. Apakah kita sudah punya sistem itu? Apakah kita punya lifestyle itu? Bagaimana membangunnya? Teman-teman, semua teman-teman pasti tahu kita punya Arise Daily Devotion. Arise Daily Devotion yang dibuat oleh teman-teman departemen itu bukan untuk menambah tugas teman-teman suruh baca. Bukan.
teman-teman itu untuk membangun yang namanya lifestyle teman-teman. Itu adalah sebuah sistem yang disiapkan buat teman-teman semua untuk teman-teman bisa membuat firman Tuhan menjadi lifestyle. Apalagi sistem kita. Kalau kita mungkin gak punya keluarga yang Kristen, mungkin kita gak punya keluarga yang melakukan firman Tuhan, yang mendorong kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau teman-teman punya, keluarga adalah support system kita. Apalagi yang seringkali menghalangi kita? Peer pressure. Tekanan daripada teman-teman kita seringkali membuat kita susah melakukan firman Tuhan. Kita balikin, kita bangun sistem di mana teman-teman kita adalah teman-teman yang membangun kita untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya di mana? Di gereja. Kalau gereja teman-teman udah gak jadi sistem, mari kita ubah sistemnya. Kalau CG teman-teman adalah CG yang ngegosip, teman-teman gak perlu bikin CG untuk ngegosip. Gak usah di-CG-in aja orang bisa ngegosip begitu loh. Kenapa? Karena CG diciptakan untuk kita menghidupi firman Tuhan itu. Berusaha bersama-sama saling mendukung untuk menghidupi firman Tuhan itu. Kalau memang gereja kita bukan gereja ataupun CG kita bukan CG yang sehat, datang kepada hamba Tuhan, katakan itu. Lalu kita sama-sama bangun bersama dengan hamba Tuhan, bersama dengan pengurus-pengurus, mengubah komunitas remaja kita menjadi komunitas remaja yang menjadi satu support system untuk kita bisa melakukan fokus utama kita, yaitu menghidupi firman Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan, tetapi jangan salah fokus. Jangan berpikir bahwa semuanya adalah tanggung jawab saya. Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai bagian daripada kerajaan Allah. Inilah ajakan Tuhan bagi setiap kita, bagi panggilan, bagi komunitas remaja kita, dan juga panggilan bagi setiap teman-teman CG agar membangun CG ini menjadi CG yang sungguh-sungguh menjadi support system yang membentuk lifestyle kita untuk sungguh-sungguh mengutamakan firman Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Selamat berjuang membentuk sistem dan selamat berfokus mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Maka percayalah Tuhan yang akan memberikan langkah, menuntun kita, dan yang paling penting Dia akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oh, dalam surga kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Satu hal yang sepertinya abstrak dalam kehidupan kami, tapi sebenarnya begitu nyata, begitu mudah dimengerti. Siapa yang menjadi fokus utama kami? Kalau kami bilang Tuhan, maka simple. Izinkan kami hidup di dalam rules kerajaan Allah. Hidup di dalam firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan, hari ini kami sadar, enggak gampang untuk kami menghidupi firman Tuhan. Enggak gampang bagi kami untuk mengerti firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berikan sistem di dalam kehidupan kami. Kau berikan komunitas remaja yang baik. Kau memberikan teman-teman CG yang baik. Kau memberikan orang-orang pembina-pembina yang mungkin bisa menolong kita. Kakak-kakak pengurus yang mungkin bisa menolong kita. Kau mungkin juga berikan keluarga yang baik di mana kita boleh ngobrol bersama dengan dia. Tuhan, kami tahu seringkali tekanan-tekanan dari rekan-rekan sahabat-sahabat kita seringkali membuat kita sulit. Seringkali membuat kita gak mau menghidupi firman Tuhan. Tetapi kalau kita punya rekan sahabat-sahabat yang justru mendorong kita untuk membangun satu kehidupan bahwa mentaati firman Tuhan adalah satu gaya hidup, Tuhan, itu jauh lebih mudah. Karena itu Tuhan, Engkau kumpulkan kami di dalam komunitas remaja di masing-masing lokasi ataupun di departemen sebagai Arise Generation. Tuhan, biarlah Arise Generation dan komunitas-komunitas remaja sungguh-sungguh boleh menjadi sistem yang kecil yang boleh menolong kami agar kami berani menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya ketika kami menjalaninya, Engkau yang akan menyempurnakan. Kau yang akan menuntun, Kau yang akan memimpin dan akan memberkati setiap kami. Tuhan, tolong. Gak mudah bagi kami untuk memiliki kehidupan ini. Tetapi kami percaya bukan tidak mungkin ketika kami berfokus mengutamakan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita bersama-sama berdoa dan menerima doa berkat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diingatkan apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jadi pribadi yang menghabiskan waktu, energi, dan segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami karena kami gak fokus melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami yang kami percaya itu berasal daripadamu. Mari teman-teman remaja kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, kerinduan untuk melakukan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.